Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rokaya. Saya dari Prodi Psikologi Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang film yang saya ambil, yaitu Hijrah 2023. Jadi melalui analisis ini saya mencoba mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami tokoh Ezra. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu Perkenalkan nama saya Siti Rokaya dari program studi psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis diagnosis kesulitan belajar berdasarkan film Hijrah tahun 2023. Melalui analisis ini, saya mencoba mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami tokoh Ezra, faktor-faktor yang mempengaruhinya, diagnosis yang sesuai, serta bentuk intervensi yang dapat diberikan. Jadi kalau kita mendengar istilah kesulitan belajar, seringkali yang melintas adalah anak yang kurang pintar atau memiliki nilai akademik yang rendah, padahal kenyataannya enggak seperti itu. Kesulitan belajar juga bisa muncul karena adanya gangguan perkembangan, salah satunya yaitu autism spectrum disorder atau ASD. Anak dengan ASD umumnya mengalami hambatan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Hal ini yang kemudian dapat mempengaruhi proses belajarnya. Karena itu, saya memilih film Ezra sebagai bahan analisis karena film ini menggambarkan dengan cukup jelas bagaimana seorang anak dengan ASD menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses belajarnya. Nah, lanjut ke tujuan analisisnya. Jadi tujuan analisisnya itu ada 5. Yang pertama itu mendeskripsikan karakteristik ASD yang ditunjukkan oleh tokoh Ezra. Kedua, mengidentifikasi bentuk kesulitan belajar yang dialaminya. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebabnya. Yang keempat, menentukan diagnosis berdasarkan teori diagnosis kesulitan belajar. Dan yang terakhir itu menyusun rekomendasi intervensi yang sesuai dengan kebutuhan Ezra. Lanjut. Jadi sebelum masuk ke pembahasan kasus, saya akan menjelaskan sedikit kajian teorinya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan kasus, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori yang digunakan. Jadi diagnosis kesulitan belajar merupakan proses untuk mengetahui jenis kesulitan belajar, penyebabnya, kemudian menentukan bentuk bantuan atau intervensi yang paling sesuai. Sementara itu, ASD merupakan gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan adanya hambatan dalam komunikasi sosial, interaksi sosial, serta munculnya perilaku yang cenderung berulang. Deskripsi kasus. Jadi tokoh utama dalam film ini adalah Ezra, seorang anak laki-laki usia sekolah dasar yang telah didiagnosis mengalami ASD. Di dalam film terlihat bahwa Ezra mengalami beberapa kesulitan seperti sulit memahami komunikasi dua arah, kurang nyaman ketika berada di lingkungan baru, mudah merasa cemas ketika rutinitasnya berubah, serta masih membutuhkan pendampingan dari orang dewasa. Meskipun begitu, film ini juga menunjukkan bahwa Ezra memiliki potensi untuk berkembang apabila memperoleh dukungan yang tepat dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Langsung aja kita langsung ke kesimpulannya. Jadi sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Ezra merupakan anak dengan ASD yang mengalami hambatan dalam komunikasi sosial, interaksi sosial, regulasi emosi, dan kemampuan beradaptasi. Hambatan tersebut mempengaruhi proses belajarnya, namun bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan intelektual. Oleh karena itu, penanganan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak melalui pembelajaran yang terstruktur, dukungan keluarga, lingkungan sekolah yang inklusif,